Oi, Bole Jowo, kembali lagi nih channel kita. Kali ini kita akan kembali membahas kasus Nizam. Dan sumber kali ini kita lihat dari wawancara ayah Nizam dan Denny Sumargo. Jadi sebelum membahas kelanjutan tentang Nizam, kita perlu mengetahui siapa Nizam. Namanya Nizam Shafei alias Raja. Dia umur 12 tahun. Dia buah cinta dari pernikahan Bapak Anwar dan Ibu Lisnawati. Dia sosok yang ceria dan penyayang. Namun sayang sekali beberapa tahun kemudian Ibu dan Bapak Nizam memutuskan untuk bercerai. Dan menurut keterangan Bapak Nizam, hak asuh anak jatuh di tangannya. Lalu tahun demi tahun Bapak Nizam memutuskan untuk menikah lagi, begitu juga dengan ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga memutuskan untuk menikah lagi. Pada saat wawancara dengan Denny Sumargo, ayah Nizam menceritakan bagaimana pertemuannya dia dengan ibu tiri Nizam. Tapi aneh ya, saat PDKT, ibu Nizam tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Saat PDKT, ibu Nizam sempat membelikan Nizam baju sekolah, tas, dan seragam. Lalu ayah N memutuskan untuk menikah dengan ibu tirinya. Sebab menurut ayah Nizam, calon ibu tiri Nizam tersebut berpendidikan dan berharap menuntun Nizam menjadi manusia yang lebih baik. Ditambah, beliau adalah salah satu PNS di salah satu institusi. Ia pernah menikah dan punya 2 anak angkat. Jadi itu bukan anaknya ya, itu anak angkat. Yang satu sudah bekerja dan yang satu masih SMA. Namun perlu kita ketahui, sepertinya hubungan di dalam keluarga tersebut kurang baik. Dan anehnya, setiap bertengkar, ibu tirinya selalu membela kakak Nizam dan selalu melampiaskan amarahnya ke Nizam. Begitu juga saat ibu Nizam dan ayahnya bertengkar. Jadi Bolo, setiap mereka bertengkar, ibunya itu selalu aja belain kakaknya. Mau kakaknya benar atau salah, cuma Nizam yang selalu dihajar oleh ibunya. Jadi kakaknya salah atau benar tetap dibela. Itu keterangan ayahnya Nizam. Jadi karena keseringan mereka bertengkar, ibu dan bapak Nizam sepakat untuk memondokkan mereka. Mereka dipondokkan di tempat yang berbeda. Dan ajaibnya, Nizam lebih nyaman di pondok pesantren daripada di rumah. Sekarang kita akan merinci bagaimana kronologi awal mula terjadinya indikasi KDRT tersebut. Ingat ya, ini masih dugaan karena kita masih menunggu laporan forensik dan otopsi dari kepolisian. Dan kita tunggu press release dari kepolisian. Sekarang kita ke kronologi kejadian. Saat itu, Nizam sedang berlibur menjelang Ramadan. Jadi beberapa hari di rumah, Nizam sempat berjalan-jalan dengan ayahnya. Di sela-sela liburan Nizam, ayahnya mendapat pekerjaan di luar kota, Sukabumi tepatnya. Di sela-sela saat ayah Nizam bekerja, di tengah malam, ibu tiri menelpon ayahnya. Dia bilang, cepet pulang. Nizam sakit panas, manggil-manggil namamu. Lalu ayah Nizam segera pulang. Sampainya di rumah, betapa syoknya dia melihat Nizam terkulai lemah di ranjangnya. Dia langsung tanya, ini kenapa? Kamu kenapa kok lebam-lebam? Lalu ibunya itu menjawab, panas tinggi. Orang kalau panas itu ya emang gini, melepuh-melepuh. Ibunya bilang kayak gitu. Tapi Nizam nggak jawab. Malah Nizam saat ditanyai cuma gitu, cuma mainin selimut doang. Lalu beberapa kali Nizam itu meminta maaf ke ayahnya, kayak pegang-pegang, maafin Nizam ya, maafin Nizam ya. Dia minta maaf sampai 2 kali. Sedih ya Bolo, kemungkinan Nizam nggak tahu gimana caranya cerita ke ayahnya. Lalu keesokan harinya Nizam dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya. Kalian ngerti nggak sih singgarai geram iku apa? Ayah Nizam itu nggak segera membawa dia ke rumah sakit, malah nunggu keesokan harinya. Di keesokan harinya pun dia kesiangan Bolo. Kan seharusnya kalau lihat anak kamu melepuh-lepuh gitu, seharusnya kamu curiga dong. Masa kamu nggak curiga? Apa khawatir? Masa kamu nggak khawatir? Oke, kita lanjut cerita dulu ya. Lalu Nizam sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia diperiksa lah sama dokter. Lalu ibu tirinya menyampaikan kronologinya. Terus dokternya bilang, Bu, kita itu medis.
kita itu bisa membedakan mana yang sakit panas, mana yang dianiaya. Dan pas banget Bolo, sebenarnya saat Nizam ada di rumah sakit, itu sudah waktunya Nizam masuk sekolah. Pak Ustadz WhatsApp ke ayah Nizam untuk menanyakan kapan Nizam balik ke pondok. Lalu ayah Nizam menjawab, maaf Pak Ustadz, kalau Nizamnya masih sakit, sekarang ada di rumah sakit. Lalu ayahnya NS memvideokan saat NS terbaring lemah di ranjang rumah sakit, lalu mengirimkannya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz mengirimkannya ke pemilik pondok. Yang gongnya itu adalah ayah angkatnya, ayahnya Nizam, yang bernama Pak Haji Isep. Lalu Pak Haji Isep langsung datang ke rumah sakit untuk menjenguk Nizam. Di sana dia menanyai Nizam, seperti yang ada di video yang viral saat ini. Setelah Nizam bungkam untuk beberapa waktu, akhirnya saat ditanyai Haji Isep, Nizam mau menjawab. Ini siapa? Ini sama siapa? Diapain? Sama mama. Ini sama mama, kata Nizam. Bukan sama mamahnya. Terus ini kaki sama tangan diapain? Disetrika atau gimana? Nizam jawab, nggak tahu Pak, ini pas udah nggak sadar. Dia nggak tahu kawan. Selang 2 jam, Nizam memasuki fase kritis dan harus dilarikan ke ICU. Di ICU, dokter menanyakan kepada ayah Nizam, ini perlu difibrilasi. Kayak itu loh, Bolo, sing di cekut itu loh. Itu yang berfungsi untuk mengembalikan irama jantung. Namun kata ayah Nizam menolak dan bilang kalau jangan dok, kasihan. Dengan begitu sangat disayangkan adik NS wafat. Setelah Nizam meninggal dunia, ayah Nizam dipanggil oleh dokter dan meminta izin untuk autopsi. Karena ada indikasi bahwa ada tindakan KDRT terhadap Nizam. Dan ayah Nizam menyetujui untuk autopsi, meskipun dengan rasa tidak tega terhadap Nizam, agar kasus Nizam menjadi terang benderang. Soalnya ayah Nizam menaruh rasa curiga. Jadi pas dia sampai rumah, dia itu melihat kalau ada periuk nanak nasi itu di dekat Nizam. Saat itu kayak agak janggal gitu loh, kayak buat apa, kayak ada periuk nasi di dekat Nizam. Saat tanya ibu tirinya Nizam, beliau jawab, ini buat minumnya Nizam biar deket kalau minum, kayak gitu. Kan aneh ya, kalau Nizam mau minum kan di gelas, kenapa di periuk? Kayak nyambung gitu loh, kayak pas Nizam diwawancara Pak Haji Isep sama pas dia pulang dari Sukabumi, kayak loh, kayak kejadian nyambung, kayak ini disuruh mama, apa yang disuruh kira-kira. Dan gongnya Bolo, ternyata kasus ini bukan yang pertama kali. Ternyata dulu ibu tiri Nizam sudah pernah dilaporkan polisi atas kasus KDRT. Gara-gara Nizam sama kakak tirinya itu berantem. Lalu Nizam dibawa pergi keluar rumah sama ibu tirinya. Sesampainya di kuburan di tempat yang sepi, Nizam itu dipukuli oleh kayu sama ibunya. Tapi entah kenapa kasusnya itu nggak berlanjut. Atau mungkin kasus itu sudah direstorasi justice. Nggak ada keterangan yang lebih lanjut dari ayahnya NS. Kasus ini masih panjang Bolo, karena masih menunggu hasil otopsi. Dan semoga kasus ini segera menemukan titik terang. Kita tunggu hasil press release-nya kepolisian. Wah, sangat panjang ya Bolo. Oke lah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.